Menemukan panggilan jiwa untuk bisa melakukan yang kita cintai dan mencintai yang kita lakukan adalah satu hal yang mensyaratkan bayaran yang sangat mahal. Kenapa demikian? Karena ia hanya bisa dibayar dengan waktu. Seperti apa lebih jelasnya? Simak uraiannya di Life Restoration serial video kali ini. Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di akhir minggu ini seperti biasa bersama saya Agus Kanalendra di Life Restoration serial video. Sebagaimana Anda sudah cukup familiar dengan apa yang saya bahas di setiap episode di Life Restoration serial video ini, sudah ada sebuah tema pilihan yang akan diangkat sebagai inspirasi penutup akhir minggu Anda kali ini. Di mana tema kali ini akan berhubungan dengan salah satu bahasan yang sering diangkat di berbagai sesi coaching, konseling, atau terapi yang dilalui para klien saya di ruang praktek coaching dan hipnoterapi saya di Bandung. Bagi Anda yang bukan sebuah kebetulan baru pertama kali tiba di YouTube channel ini, perkenalkan nama saya Agus Kanalendra atau para klien saya lebih biasa memanggil saya Alka atau lebih tepatnya Coach Alka. Spesifiknya, karena memang itu profesi yang saya jalankan, saya adalah seorang coach dan juga hipnoterapis klinis yang berpraktek di kantor praktek saya di Bandung membantu para klien saya memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidupnya di berbagai aspek. Termasuk membantu mereka menangani berbagai macam permasalahan emosi, perilaku, dan psikosomatis yang mungkin saja menghambat kualitas hidupnya. Dan di YouTube channel ini sudah ada begitu banyak konten yang memuat berbagai hasil pemikiran saya yang saya dapatkan dari berbagai aktivitas praktek saya membantu para klien di ruang praktek coaching dan hipnoterapi saya ini. Memang di setiap bahasannya saya tidak mengulas detail dari setiap keilmuan itu secara spesifik, tapi paling tidak isi dari setiap kontennya sebetulnya merangkum esensi dari berbagai proses yang saya lalui bersama para klien saya. Untuk itu, saya juga mengundang Anda untuk menikmati lebih banyak sajian inspiratif yang sudah ada di YouTube channel ini, yang tentunya dimulai dengan pertama-tama subscribe dulu YouTube channel ini Agus Kanalendra kalau Anda belum subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Selain dari topik inspiratif yang sudah tersaji di YouTube channel ini, masih ada banyak lagi topik inspiratif pilihan lainnya yang akan dimuat di YouTube channel ini. Jadi pastikan Anda sudah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi sehingga setiap kali nantinya berbagai muatan inspiratif itu diunggah di YouTube channel ini, Anda bisa menjadi salah satu dari mereka yang pertama kali mendapatkan notifikasinya, termasuk juga mendapatkan informasi ketika saya mengadakan live streaming langsung di YouTube channel ini setiap hari Senin malam pukul 8. Iya, setiap hari Senin malam terdapat agenda live streaming yang saya adakan di YouTube channel ini dengan nama The Night Show Streaming and Podcast. Dikatakan sebagai The Night Show karena memang diadakan di malam hari pukul 8. Sama dengan berbagai konten yang sudah ada di YouTube channel ini, live streaming itu pun menyajikan berbagai inspirasi terkini, namun dibawakan dengan nuansa yang lebih interaktif, karena saya bisa langsung berinteraksi dengan Anda di kolom live chat yang tersedia di live streaming itu. Jadi, kalau Anda senggang, saya juga mengundang Anda untuk menyempatkan diri setiap hari Senin malam untuk bisa bertemu di live streaming saya secara rutin di YouTube channel ini dengan nama The Night Show Streaming and Podcast. Kurang lebih seperti itu, intinya ada begitu banyak topik inspiratif pilihan di YouTube channel ini, tapi sekarang kita kembali dulu ke topik utama di episode kali ini. Salah satu topik yang cukup sering menjadi bahan pembicaraan yang cukup kompleks di sesi coaching dan terapi yang para klien saya jalani bersama saya adalah ketika mereka mengangkat topik tersendiri seputar kegelisahan mereka tentang ketidaktahuannya atas panggilan jiwanya. Bentuk sederhananya adalah mereka tidak menikmati bidang yang mereka jalani saat ini, tapi mereka juga tidak tahu jenis bidang apa yang sebetulnya cocok atau bisa mereka nikmati nantinya. Bukankah bisa Anda bayangkan sendiri betapa menyiksanya situasi itu rasanya? Di satu sisi merasa gelisah, merasa tidak nyaman dengan yang dijalani, entah karena itu berlawanan dengan nilai moral yang kita yakini, atau kita tahu bahwa sebetulnya bukan itu tempat di mana kita bisa mengaktualisasikan diri kita. Bukan itu potensi kita yang sebenarnya. Kita tahu potensi kita tersimpan di bidang yang lain, bidang yang mungkin saja lebih bisa kita nikmati, tapi kita sendiri tidak tahu bidang apa itu. Dan memang kalau saya sendiri bisa mengatakan menemukan panggilan jiwa adalah satu hal yang sangat mahal. Kenapa demikian? Karena untuk bisa menemukan panggilan jiwa ini kita harus membuat dulu berbagai keputusan yang salah. Berbagai keputusan yang ternyata akan menjadi sebuah pembanding untuk kita nantinya bisa merumuskan keputusan yang lebih baik nantinya. Itulah kenapa saya katakan menemukan panggilan jiwa ini hanya bisa dibayar dengan satu hal, yaitu waktu.
Dan sebagaimana Anda mungkin sudah familiar dengan yang sering saya katakan, waktu jauh lebih bernilai daripada uang. Uang kehilangan 500.000 masih bisa dicari lagi, tapi waktu berlalu 5 menit saja tidak akan bisa kembali lagi. Ini juga yang seringkali menjadi kegelisahan bagi mereka yang merasa menjalani kehidupan yang bukan kehidupannya, kehidupan yang bukan panggilan jiwanya. Mereka tahu waktu yang sudah berjalan tidak bisa kembali lagi, tapi mereka juga tahu bahwa waktu yang mereka jalani ini memberikan sesuatu yang mereka tidak bisa nikmati, memberikan sesuatu yang malah menyiksa mereka. Akhirnya, seperti buah si malakama, di satu sisi tidak tahu apa yang ingin dijalani, tapi yang dijalani saat ini juga sedemikian menyiksa rasanya. Saya mendapati kondisi ini meski terdengar seperti hal sepele bagi sebagian orang, tapi bisa memberikan dampak yang tidak sepele. Saya telah bertemu dengan orang-orang yang sedemikian frustrasi dengan kondisi ini, sampai-sampai mereka memutuskan untuk menjalani hidup seperti zombie saja. Yang penting biarkan hari berlalu, toh juga esok akan sama-sama saja. Kalau sampai seperti itu, ironis sekali bukan? Jadi, seberapa penting bagi kita untuk bisa menyadari, menemukan, dan menjalani panggilan jiwa kita ini? Bagi saya, sangat penting. Ya, izinkan saya berterus terang bahwa video ini pun dibuat atas permintaan salah seorang subscriber yang juga merupakan follower saya di media sosial saya di Instagram @alguska yang meminta saya untuk mengangkat tema seputar menyadari, menemukan, dan menjalani panggilan jiwa ini. Hal ini juga menjadi informasi tambahan. Kalau Anda punya sebuah tema permintaan tertentu untuk diulas di YouTube channel ini, maka silakan tuliskan tema permintaan Anda di kolom komentar yang ada, bisa di video ini ataupun di video lainnya. Hal itu kan membantu saya untuk nantinya memikirkan tema apa yang cocok diangkat untuk memenuhi permintaan Anda itu. Kembali ke bahasan tadi, seberapa penting untuk menyadari, menemukan, dan menjalani panggilan jiwa itu. Bagi saya pribadi, hal itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Tapi bukan berarti hal itu menjadi sesuatu yang harus dijalani dengan sesegera mungkin. Kenapa demikian? Karena dua alasan. Yang pertama, menyadari, menemukan, dan menjalani panggilan jiwa mensyaratkan waktu tersendiri yang memang tidak sebentar. Kita harus menebusnya dengan waktu. Hanya dengan menjalani waktu yang ada dan membuat berbagai keputusan, baik itu keputusan yang benar dan keputusan yang salah, barulah kita bisa menyadari apa sebenarnya panggilan jiwa kita. Terutama juga dengan membuat keputusan yang salah. Memang mungkin terdengarnya negatif membuat keputusan yang salah, tapi dengan membuat keputusan yang salah lah sebenarnya kita menyadari apa sebetulnya hal yang tidak kita sukai, apa hal yang bukan menjadi panggilan jiwa kita. Jadi dalam hal ini kesalahan menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan, tetapi tugas kita adalah menjadikan kesalahan ini sebagai pembelajaran. Alasan yang kedua, meski mungkin terdengar menyenangkan, menjalani panggilan jiwa ini menjadi sesuatu yang harus kita sesuaikan dengan realita yang ada. Kembali ke alasan pertama tadi, menemukan panggilan jiwa mensyaratkan waktu tersendiri. Tapi selagi waktu berlalu, bukankah kita juga punya berbagai tuntutan untuk dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari? Ada berbagai kebutuhan yang harus kita penuhi, dan bisa jadi hal itu hanya bisa dipenuhi dengan keterbatasan kita dalam menjalani hal yang mungkin saja kita tidak sukai, tapi masih terbukti mampu membantu kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu. Kenapa saya mengangkat dua alasan itu di episode kali ini, bahkan sebelum melanjutkan ke bahasan berikutnya? Karena meskipun saya memandang, menyadari, menemukan, dan menjalani panggilan jiwa sebagai hal yang penting, bukan berarti hal itu dengan sembrono dilakukan begitu saja. Jangan sampai nantinya menemukan panggilan jiwa ini menjadi sebuah kedok bagi kita untuk berganti-ganti bidang hanya karena kita tidak suka atau tidak tahan dengan konsekuensi yang harus kita tekuni di bidang itu. Setiap bidang kehidupan pasti memiliki konsekuensinya masing-masing. Tidak ada bidang yang sempurna. Bahkan ketika kita merasa sudah menemukan panggilan jiwa kita pun, pasti akan selalu ada ketidaksempurnaan di bidang itu. Perbedaannya adalah kita sanggup untuk menahan ketidaksempurnaan yang ada di sana karena kita tahu itulah panggilan jiwa kita. Alasan lainnya adalah karena saya menjumpai beberapa orang yang konon menghadiri acara-acara bertemakan motivasi, lalu di acara motivasi itu mereka diberikan sugesti atau penguatan untuk menemukan panggilan jiwanya. Kalau mereka tidak menikmati bidang yang mereka jalani saat ini, maka pindahlah, temukan panggilan jiwanya. Hal itu mungkin terdengar bijak, mungkin terdengar menggiurkan, tapi yang seringkali mereka lupakan adalah bahwa ada tuntutan sehari-hari yang harus mereka penuhi juga. Apalagi kalau ternyata tuntutan itu melibatkan kepentingan orang banyak di sekitar kita. Maka penting bagi kita untuk menemukan keseimbangan dalam hal ini. Seimbang antara kesabaran untuk berproses, menemukan panggilan jiwa itu, dengan keteguhan untuk bisa menjalani proses yang harus kita jalani sekarang, karena memang hanya dengan proses inilah kita masih bisa memenuhi tuntutan kebutuhan sehari-hari kita. Bagi Anda yang merasa sudah menemukan dan menjalani panggilan jiwa Anda, saya ucapkan selamat. Ciri-cirinya sederhana. Anda mencintai yang Anda lakukan, Anda melakukan yang Anda cintai. Tapi, kalaupun belum, maka mari kita mulai membahasnya bagaimana menyadari, menemukan, dan menjalani panggilan jiwa ini. Kata kuncinya sudah saya katakan di awal tadi, yaitu bahwa menemukan panggilan jiwa bukan proses yang sebentar.
Tapi proses yang tidak sebentar ini juga jangan sampai menjadi proses yang konyol. Proses di mana waktu berlalu dan kita tidak mengambil pembelajaran apapun dari yang kita alami sampai-sampai kita tidak menemukan petunjuk apapun tentang apa yang sebenarnya menjadi panggilan jiwa kita. Nah, salah satu petunjuk yang saya dapati efektif untuk membantu kita menyadari dan menemukan panggilan jiwa ini adalah satu hal yang berasal dari kebudayaan Jepang yang kita sebut sebagai Ikigai. Saya sendiri tidak akan berpanjang lebar menjelaskan apa itu Ikigai karena Anda bisa menemukan bahasanya dengan cukup mudah di berbagai literatur yang ada di internet sekarang ini. Yang ingin saya soroti adalah kesimpulan sederhananya, di mana Ikigai ini menyoroti 4 hal yang bisa kita lakukan dengan baik, yang kita sukai, yang dunia butuhkan, dan bisa menghidupi kita. Ya, keempat hal ini yang kemudian melahirkan kombinasi yang di dalam bahasa Inggris dikenal sebagai passion, profession, vocation, dan mission. Ketika Anda menyukai satu hal dan memang Anda bisa melakukan hal itu dengan baik, maka inilah yang disebut passion. Ketika Anda mampu melakukan hal itu dengan baik dan hal itu bisa menghidupi Anda, maka inilah yang disebut profession. Ketika hal itu bisa menghidupi Anda dan hal itu memang dibutuhkan oleh dunia, maka hal ini disebut sebagai vocation. Ketika hal ini dibutuhkan oleh dunia dan Anda menyukai hal ini, maka inilah yang disebut mission. Keempat hal inilah yang kemudian melahirkan kombinasi dari Ikigai. Kita melakukan satu hal yang memang kita sukai, bukan hanya suka, kita bahkan sebetulnya rela melakukan hal itu tanpa dibayar. Dan ketika kita melakukan hal itu, waktu bisa berlalu dengan begitu cepat. Kita juga memiliki kelebihan untuk melakukan hal itu. Kita bisa melakukannya dengan baik dan itu bukan hanya menurut kita, tapi orang lain juga mengakui hal yang sama. Hal itu juga bisa menghidupi kita secara layak dan bahkan bisa membawa kita ke titik kehidupan yang kita harapkan karena memang hal itu menjadi sebuah jalan penghidupan yang bisa dibayar dengan harga yang pantas. Dan yang tidak kalah pentingnya, hal itu juga menjadi satu hal yang membawa manfaat bagi orang banyak di sekitar kita atau dengan kata lain dibutuhkan oleh dunia. Dengan kata lain, keempat kombinasi itu melahirkan apa? Yes, ia melahirkan panggilan jiwa. Sebuah ruang di mana kita bisa melakukan sesuatu yang menghidupi jiwa kita dan hal ini juga bisa menghidupi jiwa-jiwa lain di sekitar kita. Dan untuk menyadari Ikigai atau panggilan jiwa inilah saatnya kita merenungkan kembali berbagai proses perjalanan hidup yang pernah kita alami. Mari berkaca dari berbagai perjalanan yang pernah kita lakukan, hal apa yang kita sukai, kita mampu lakukan dengan baik, hal itu bisa menghidupi kita dan memang dibutuhkan oleh dunia. Seperti saya katakan, menemukan panggilan jiwa bukan sebuah proses yang sebentar. Dan bisa jadi, kita perlu berganti-ganti bidang sekian kalinya untuk bisa menemukan Ikigai ini. Saya tidak mengatakan berganti-ganti bidang adalah hal yang baik. Tapi, saya juga tidak mengatakan hanya berdiam di satu bidang adalah hal yang baik. Semua adalah soal keseimbangan. Hanya berdiam di satu bidang menjadikan kita tidak punya pembanding. Kita tidak tahu dunia di luar sana seperti apa. Lalu, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa itu adalah panggilan jiwa kita? Pembanding saja tidak ada. Tapi, berganti-ganti bidang tanpa mengambil pembelajaran dari setiap bidang itu juga hanya akan membuang-buang waktu kita secara percuma. Ingat, mencicipi bukan berarti berganti begitu saja. Bisa saja ketika bidang itu kita jalani, kita masih melakukan hal lain yang memang menjadi pemenuhan kebutuhan utama kita. Inti dari mencicipi adalah membuka diri terhadap dunia untuk bisa mengetahui ada jenis peluang apa saja yang tersaji di luar sana yang jangan-jangan ada salah satu di antara sekian banyak peluang itu yang mungkin kalau sudah kita ketahui menjadi sebuah jalan untuk menemukan panggilan jiwa kita. Hanya saja selama ini bisa jadi peluang itu tidak kita sadari karena memang kita tidak membuka diri untuk mengalami kehidupan ini dengan segenap pengalamannya. Maka ada 3 hal yang bisa saya bagikan untuk bisa menemukan Ikigai atau panggilan jiwa kita ini. Yang pertama, buka diri untuk mengalami kehidupan ini dengan segala pengalamannya. Artinya, alami berbagai hal yang ada di sekitar kita. Tidak perlu takut untuk mencoba berbagai peluang baru. Karena kalau kita selama ini tidak mengetahuinya, maka kita tidak akan pernah tahu. Yang perlu kita lakukan hanya untuk mengetahuinya di kadar yang cukup untuk kita menyadari apakah hal itu sejalan dengan yang kita yakini atau tidak. Kalau memang tidak, paling tidak kita sudah mengetahuinya. Yang kedua, perluas jaringan atau networking. Ingat, if you don't have networking, then you are not working. Kalau Anda tidak punya jaringan, maka Anda tidak bisa menjalankan pekerjaan apapun. Perluas jaringan, perluas lingkar perkenalan, karena dari sanalah kita jadi bisa mengalami kehidupan ini dengan segenap pengalamannya, yang bisa membuat kita lebih mengenal dunia di sekitar kita beserta segala peluang yang tersaji di dalamnya. Lagi-lagi soal keseimbangan, pastikan pergaulan ini adalah pergaulan yang tepat, bukan pergaulan yang membawa kita pada hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang berpotensi lebih banyak membawa hal negatif nantinya. Yang ketiga, sadari ada nilai-nilai pembelajaran apa yang bisa Anda ambil di balik berbagai aktivitas yang Anda pernah suka lakukan.
Kenapa demikian? Karena hal ini akan menjadi petunjuk penting tentang aspek apa yang sebenarnya Anda sukai dari berbagai bidang itu, dan bisa jadi aspek itu bisa Anda temukan di satu profesi khusus nantinya. Misalnya Anda pernah terjun di bidang sales dan memang Anda cukup menyukainya, tapi kemudian Anda berganti bidang karena di bidang itu Anda lalu harus mengurusi berbagai aspek administratif yang Anda tidak sukai. Anda lalu mencoba bidang lain sebagai seorang konsultan, di mana Anda menemui berbagai konsumen dan memberikan mereka berbagai solusi yang mereka butuhkan, tapi kemudian Anda lagi-lagi berpindah bidang karena Anda tidak suka dengan berbagai hal-hal yang terlalu kaku yang ada di dalamnya. Anda kemudian berganti bidang menjadi seorang pengajar dan memang Anda menyukai mengajar, tapi Anda harus memutuskan berhenti karena kelelahan. Yang kita ambil poin pembelajarannya bukan sebatas pekerjaannya, tapi mari sadari, ada aspek apa saja di setiap pekerjaan itu yang ternyata pernah kita sukai. Dari 3 contoh tadi saja bisa kita dapati bahwa bisa jadi yang Anda sukai adalah aspek pekerjaan yang berhubungan dengan orang lain, yang berhubungan dengan interaksi. Anda menyukai bidang yang memungkinkan Anda untuk berinteraksi dengan orang lain dan memberikan solusi atau bisa memberi manfaat bagi mereka. Lihat, meskipun bidang pekerjaannya berbeda-beda, tapi ada satu aspek yang sama yang menjadikan Anda menyukai bidang-bidang itu. Bukankah ini menjadi sebuah petunjuk penting? Kalau nantinya Anda ingin menemukan atau menjalani profesi yang memenuhi panggilan jiwa Anda, maka besar kemungkinan yang Anda butuhkan adalah profesi yang memungkinkan Anda untuk bisa nantinya berinteraksi dengan orang banyak dan memberi manfaat bagi mereka. Apa contoh bidangnya? Bisa apa saja. Yang penting Anda juga menyadari bahwa di berbagai bidang terdahulu ada aktivitas yang mungkin Anda tidak sukai. Anda tidak menyukai suasana yang kaku, atau Anda tidak punya stamina fisik yang cukup, atau Anda tidak menyukai aktivitas administratif yang terlalu banyak. Maka disinilah kita juga mulai menimbang dan kita mulai memilih dan memilah hal mana yang masih bisa kita sanggup untuk emban selama kita bisa menjalankan hal yang kita sukai ini. Tentunya akan ada hal-hal yang memang kita sudah tidak sanggup emban sama sekali karena memang hal itu berlawanan dengan yang kita yakini. Disinilah paling tidak kita sudah punya lebih banyak pilihan untuk nantinya meletakkan itu di satu profesi yang ternyata mampu menaungi semua aspek itu. Artinya, profesi ini memberikan jalan untuk kita menekuni hal yang kita sukai, kalaupun ada hal yang tidak kita sukai, tapi kita tahu kita masih sanggup untuk mengembannya karena ia menjadi konsekuensi dari profesi itu. Disinilah yang saya katakan tadi, bahwa semakin banyak bidang yang pernah kita coba cicipi atau kita pernah dapatkan sebagai pembanding, maka lebih mudah bagi kita untuk mengetahui apa potensi sejati kita, apa hal yang kita sukai, dan bagaimana kita memang sanggup mengemban konsekuensi yang ada menyertai bidang itu. Dan sekali lagi, bukankah hal ini hanya bisa dibayar dengan waktu? Demikian isi bahasan kita di episode kali ini. Semoga memudahkan Anda untuk bisa mendapatkan petunjuk tentang menyadari, menemukan, dan menjalani panggilan jiwa Anda nantinya. Sampai jumpa di episode berikutnya minggu depan, dan sampai jumpa juga di live streaming saya hari Senin pukul 8 malam di YouTube channel ini di acara The Night Show Streaming and Podcast. Like video ini kalau Anda merasa mendapatkan manfaat darinya sehingga Anda bisa menemukannya dengan lebih mudah nanti di daftar video yang Anda sukai, dan juga membantu YouTube untuk menyebarkan video ini pada lebih banyak orang di luar sana agar mereka juga mendapatkan manfaat yang sama dengan Anda. Subscribe YouTube channel ini Agus Kanalendra kalau Anda belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Kita berjumpa kembali di episode berikutnya minggu depan. Salam sehat, berkah berlimpah, damai, dan berbahagia selalu.